Ini mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memulai ujian proposal skripsi yang akan disampaikan anak kami Lastri Simatupang. Tuhan berkati dia. Juga kami akan memberikan penilaian masukan atas apa yang sudah dia tuliskan, agar semua ini Tuhan menjadi kebaikan bagi pelayanan kami dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpuji nama-Mu, kami serahkan waktu ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Lastri, sebelum kami menanggapi proposal ini, kami beri waktu untuk menjelaskan isi dari proposal ini ya. 5-8 menit. Silakan. Melainkan pernikahan itu ialah gagasan ataupun
siap untuk dapat hidup atau pendidikan untuk sebuah keluarga. Maka dalam hal ini dalam memperjelas bahwa dalam masalah ini mendeskripsikan bahwa masih banyak yang terjadi pernikahan beda agama ini. Nah, oleh karena itu juga ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama ini, baik terhadap pasangan yang sudah menikah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu juga saya sendiri tertarik untuk mengkaji sebuah karya ilmiah dengan judul Dilema Etis Pernikahan Beda Agama, suatu tinjauan etis teologis tentang dilema etis pernikahan beda agama dan diperhadapkan dengan ajaran gereja di KPA. Berangkat dari permasalahan tersebut juga penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu apakah pernikahan secara etika Kristen, bagaimanakah pernikahan Kristen menurut Alkitab dan ajaran gereja di KPA, atau sejauh apakah pengaruh sinkretisme, pluralisme dalam pernikahan beda agama, lalu sejauh apa dampak atau pengaruh teknologi informasi dalam pernikahan beda agama ini, dan apakah alasan gereja Katolik mungkin yang boleh saya paparkan. Saya kembali kepada Iya, terima kasih untuk pemaparannya dari Lastri ya. Sebagian kita sudah lihat itu tertulis dalam proposal ini. Jadi kalau menurut urutan saya ya Pak, kemudian Pak ya, silakan memberikan tanggapan atas isi dari proposal ini. Yang pertama yang ringan-ringan dulu ya Lastri ya. Di proposal ini ada yang kurang konsisten ya, penulisan dari perkawinan dengan pernikahan. Yang mau kamu pakai itu yang mana? Kedua-duanya atau salah satunya? memang dia judul adalah dilema etis pernikahan. Ketika saya membaca buku ataupun dari Alkitab sendiri, kata pernikahan itu memang jarang digunakan di Alkitab ataupun di buku-buku yang saya baca. Lebih banyak menekankan tentang perkawinan. Jadi saya merasa kedua-duanya bisa digunakan gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa kedua-duanya dipakai. Karena adanya keterhubungan Pak, antara yang perkawinan dan pernikahan ini. Itu ada bedanya nggak? Ya, memang jelas ada perbedaannya, tapi dalam hal ini saya juga akan lebih mengkaji mengenai jadi pernikahan yang dipakai. Kedua-duanya kamu pakai. Memang dalam tulisan ini banyak perkawinan. Sama itu dengan gini. Kita main kata-kata dulu. Pria dengan laki-laki, wanita dengan perempuan. Yang nilainya akademis itu yang mana? Pria dan dengan laki-laki. Tapi kalau dalam dalam penulisan di Alkitab itu beda. Itu yang mana yang sering disebutkan juga. Makanya sampai ke situ harus harus dibuat alasannya. Kenapa kamu pilih perkawinan tadi? Kenapa kamu tidak begitu setuju dengan istilah pernikahan? Itu juga harus ada sebenarnya. Karena ini poin utamamu dalam topik ini. Jadi ketika tidak konsisten pemakaian istilah itu bukti bahwa mungkin jangan-jangan Anda tidak paham dengan ini, dengan tulisan ini. Gitu. Lalu yang masih kulit-kulitnya ya, Lastri ya, halaman 3 kamu katakan itu dikutip ya, menurut Paulus dalam 2 Korintus, ya kan? 2 Korintus. Lalu kemudian di halaman 4 ada juga kamu kutip hal ini juga ditekankan dalam 1 Korintus gitu ya, dan 1 Timotius. Kamu bawa Alkitab, Lastri? Bawa Alkitab sekarang? Bisa dilihat? Ini aja dulu. 2 Korintus 6 atau 2 Korintus saja lah buka. Sudah terbuka 2 Korintus saja? Sudah. Di Alkitabmu itu dituliskan duanya itu angka atau Romawi? Angka. Di proposalmu apa? Saya akan menggunakan angka Romawi. Ada bedanya nggak itu? Yang mana beda? Kalau sesuai dengan tulisan kita Ya. Terus bisa kamu jelaskan nggak kenapa itu berbeda? Jadi pemakaian itu nggak sembarangan itu, Lastri. Nggak sembarangan.
Kenapa dipakai Romawi, angka Romawi? Kenapa dipakai angka seperti itu gitu? Angka 1, angka 2, angka 3. Kenapa dipakai seperti itu? Ada penandanya, ada maksudnya. Kalau di Alkitab kita nggak pakai Romawi kan? Nah, ini namanya Alkitab apa? Yang 66 kitab ini namanya apa? Sekian perjanjian lama, sekian perjanjian baru. Nah, nanti ada Pak BS yang menjadi ahli dari ini. Ini artinya apa? Itu beda loh. Jadi nggak sembarangan kutip dia. Ini namanya kanonika. Tapi kalau yang pakai 2 Romawi, angka Romawi, itu namanya deuterokanonika. Kalau nggak percaya nanti pelajari lagi. Kalau kanonika berapa kitabnya? 66. Deuterokanonika berapa? Lupa ini juga sih. Deuterokanonika berapa? 73. Berapa? Oke lah, nanti dipelajari lagi lah. Artinya yang mau saya katakan Lastri, apapun gagasanmu, tulisanmu dalam proposal ini membuktikan kedalamanmu terhadap segala sesuatu, termasuk tadi itu istilah. Saya kan masih baru sampai situ ya, istilah perempuan dengan wanita, laki-laki dengan pria, perkawinan dengan pernikahan. Pemilihan-pemilihan ini menunjukkan kau itu paham dengan topik yang akan kamu angkat, ya kan? Kemudian 2 Korintus dengan 2 Korintus dalam angka itu kamu paham, kamu itu di mana sekarang. Jadi ketika ini diangkat, ini memang betul bahwa orientasimu lebih kepada pemikiran Katolik. Buktinya itu dari kutipan-kutipan buku dan seperti itu juga dari kutipan-kutipan ayat yang kamu buat sebagai referensi. Seperti itu di halaman 4 itu kamu sebutkan laki-laki dan perempuan, tidak kamu sebutkan pria dan wanita. Ada maknanya itu Lastri, ada maknanya gitu ya. Jadi itu harus kamu pertahankan. Kemudian saya mau tanya, menurutmu kenapa ini dianggap sebagai sebuah pokok pikiran yang harus ditulis gitu ya? Bahkan kamu akan tinjau secara etis, teologis. Sederhananya dulu dalam kalimatmu, problem etisnya apa? Dari pernikahan beda agama, problem etisnya. Oke, kita interpretasi omongan itu. Seiman apakah sama dengan seagama? Seiman sama dengan seagama. Sama dengan seagama. Seiman sama dengan seagama menurutku. Dalam hal ini seiman bisa dikatakan juga agama Ya. Ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Berapa? Ya. Lalu kan kamu bilang supaya pasangan itu yang seiman dan sepadan. Itu saya kutip, ya kan? Lalu saya tanya, apakah kalau sudah seiman itu seagama? Sama ya. Berarti kalau seiman seagama itu ya. Jadi kalau di luar dari Kristen itu tidak beriman. Beriman juga Pak, tapi yang konteks yang saya maksudkan juga dalam kekristenan. Dalam kekristenan. Di luar kekristenan tidak jadi persoalan. Gimana Mas?
Oke, itu catat ya. Kemudian ini dalam proposalku ini ada kamu singgung tentang ajaran gereja GKPA. Tapi uniknya di LBM ini nggak ada cerita tentang GKPA. Nanti marah ini Pak RH. Dan yang luar biasanya lagi bagi saya, referensimu pun tidak ada yang terkait dengan ajaran GKPA. Ini munculnya di mana nanti? Dalam mimpi atau ketika dapat wahyu, ini GKPA bilang, lalu seperti itu kan atau yang gimana ini? Nggak ada. Saya cari-cari ini hanya mau ditempelkan saja kah atau bagaimana gitu? Tunjukkan ke saya mana yang memang ada referensi tentang GKPA. Memang dalam proses saya ini saya tidak mau sebutkan dari GKPA itu karena menurut pikir saya bahwa itu akan masukkan dia untuk selanjutnya. Tapi memang itu akan menjadi perjanjian kedepannya bahwa menurut gereja GKPA sendiri bahwa pernikahan itu dapat dilakukan jika GKPA melaksanakan pernikahan pernikahan itu kalau orang yang sudah lepas ini, lalu pernikahan yang dibenarkan oleh Allah adalah pernikahan yang kudus. Dan juga dalam hukum pengembangan sisi gereja GKPA sendiri bahwa yang tidak bisa menjalin hubungan pernikahan ialah yang pertama jika telah menceraikan ataupun meninggalkan suami istrinya, tetapi selama ia menceraikan itu belum menikah. Lalu yang kedua gadis yang terhamil lalu pasangan yang tidak seiman lalu memiliki hubungan dengan orang lain yang belum diselesaikan, dan juga kalau kawin belum masih Ada di sini. Iya memang Nggak ada. Jadi itu semakin membuktikan bahwa ini lihat-lihat nantilah, kalau nanti ada hubungannya sama GKPA dihubungkan, kalau enggak ya udah seperti apa ya terserah itu nanti. Seolah-olah seperti itu lah. Menurutmu dari apa yang kamu baca tadi, GKPA menyetujui enggak pernikahan beda agama? Hati-hati loh, ada pendeta GKPA di sini. dalam hal ini saya melihat bahwa GKPA sendiri tidak menerima kepada Alasannya mana? alasannya itu sudah terjadi dalam gereja untuk Apa yang dituliskan di siasat gereja itu? bahwa tidak berkata di mana tidak bisa melakukan pernikahan jika yang tidak setuju. Ada itu. Nah itu tadi persoalan seiman apakah seagama, itu interpretasi. Nanti lebih yang berwenang lebih berwenang untuk mengatakannya lah gitu ya. Yang uniknya bagi saya itulah pemahamanmu kan gitu ya dari narasi yang kamu ucapkan. Tapi dalam tulisanmu ini agak beda. Halaman 8 Lastri. Sebelum paragraf yang kedua itu, sebelum pernikahan akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Udah, kamu lihatlah di kalimat akhir itu. Walaupun bisa dapat yang di atasnya, walaupun kawin campur beda agama merupakan larangan perkawinan, tetapi dapat diberikan dispensasi sehingga perkawinan tersebut tetap sah. Ya kan? Ini pendapatmu karena tidak ada kutipan. Ini pendapatmu. Lalu kemudian ada lagi kalimat di bawahnya, itu yang di paragraf berikutnya itu. Tetapi bagaimana apabila dalam pernikahan terjadi perbedaan antara suami dan istri? Salah satunya perbedaan agama. Pernikahan beda agama masih mendapatkan label patologis di masyarakat. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Label patologis di masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan baik melalui advokasi hukum, pernikahan maupun pengurus pengaruh utamaan kajian sampai bla 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 gitu ya. Yang mau saya katakan ini bisa nggak kamu jelaskan maksudnya apa sih? Gitu. Jadi ada di atas pendapatmu, saya katakan saya klaim itu pendapatmu karena bukan kutipan. Lalu kemudian ada pendapat yang lain lagi. Ya. Memang di sini tidak ada kutipan dan saya buat, tetapi sebenarnya itu membahas tentang gimana karena Katolik itu sendiri membahas tentang Katolik
Ini bukan tanggapanmu, ini bukan pendapatmu. Bukan, tetapi itu yang menjelaskan yang di atas Pak, bahwa pada dasarnya pernikahan Katolik atau gereja, tetapi gereja Katolik telah memberikan dispensasi perizinan kepada sehingga tetap sah perkawinan itu. Di situ jadi kan kalau kita perhatikan juga kan dari apa, dari mulai dari latar belakang halaman 1 itu, halaman 2, memang kamu sangat banyak itu apa, memaparkan pokok pikiran dalam satu paragraf. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki satu pokok pikiran, bukan beberapa pokok pikiran. Tapi kamu sudah memunculkan beberapa pokok pikiran dalam satu paragraf. Coba bayangkan halaman 1 itu ya, halaman 1 itu sampai halaman 2 itu satu paragraf. Di kutipan yang kedua itu akhir dari paragraf. Lalu kemudian halaman 2 mulai dari perkawinan sampai kepada beda agama, halaman 3 itu hampir satu halaman satu paragraf. Saya kok ragu itu satu pokok pikiran. Sama, kalau memang seperti itu, ini akhirnya akan apa? Akan beda nanti pemahaman kita. Sementara kamu bilang itu bukan pendapatku gitu loh. Tapi itu satu paragraf yang mungkin harus dijelaskan bersama. Harus kamu jelaskan. Harus dipertanggungjawabkan gitu. Referensi yang lebih kepada Katolik itu kan jangan terlalu besar. Nanti akhirnya ini kajian Katolik ini. Sementara kamu pakai kajian GKPA. Kajian Katolik lah. Jadinya ini. Gitu. Yang terakhir, Lastri, metodenya ini apa ini? Dalam metode ini kita menggunakan metode perpustakaan, tapi mungkin menurut saya sendiri juga dalam metode ini belum menjawab dari masalah yang terjadi sehingga dan juga kemudian Metode perpustakaan itu metode apa? Iya. Kuantitatif itu perlu hipotesa nggak? Perlu. Hipotesanya mana kalau perlu? Berarti semua ini pure dari library research. Pure. Iyalah, artikel, jurnal, buku, itu semua ya. Kalau seperti ini kan berarti sebenarnya mau ada persoalan itu di lapangan nggak persoalan, karena orientasinya ini kan dari buku. Apa yang buku katakan, ya itu yang dituliskan. Dan salah satu Lastri kecenderungan negatif dari orientasi yang seperti ini adalah saya yakin 100% kalau nanti kamu pasti akan pilih buku yang mendukung pendapat, tapi tidak pernah mengcounter pendapat. Makanya ini akan cepat selesai. Karena semua akan menjadi proses pengumpulan dari buku-buku yang mendukung dari pendapatmu. Jadi tidak pernah mengumpulkan pendapat yang berlawanan dengan, tidak pernah, atau yang berlawanan dengan teori-teori buku, tidak pernah. Itu kelemahan dari metode yang murni berorientasi kepada perpustakaan. Maka pertimbangkanlah itu. Kalau mau ini berbobot dan punya pengaruh kepada, apalagi ini settingnya ini di KPA gitu ya. Mungkin ini perlu diapa. Bila perlu cari kalau memang ada persoalan. Tapi kalau nggak ada persoalan jangan cari persoalan lah. Kalau memang nggak adanya warga GKPA yang beda agama, jangan buat apa lah. Orang nggak ada kok gitu. Tapi kalau sudah ada ya mungkin ini lebih kontekstual. Gitu. Oke ya. Dari saya itu pokoknya kita deal. Ada beberapa tadi itu ya. Orientasimu lebih kepada Katolik daripada ke yang Lutheran atau yang khususnya yang pola yang di KPA menurut saya. Lalu yang kedua ini terkait dengan konsistensi istilah-istilah supaya nanti jangan kita nggak paham dengan itu. Kemudian yang ketiga, hipotesamu tidak ada. Lalu yang keempat, metode penelitianmu masih seperti itu. Kemudian yang kelima, perpustakaanmu itu belum terkait dengan apa yang oleh GKPA ajarkan. Deal kita ya? Oke.
Terima kasih. Lanjut berikutnya Pak RK atau ya Pak RK yang kedua Pak. Ya, terima kasih Pak JS. Ya, selamat buat Lastri yang sudah sampai pada tahapan ini. Judulmu bagus untuk didalami bagaimana dilema etis dalam pernikahan beda agama dan dikaitkan dengan GKPA. Tadi sudah disampaikan oleh Pak JS. Saya hanya mencoba menambah masukan itu di halaman 5. Setelah kau urai itu pernikahan campur dari perjanjian lama, kemudian kau bandingkan dengan perjanjian baru. Seharusnya di situ masuklah poinmu bagaimana pernikahan di GKPA. Alinea baru nanti berbeda dengan GKPA, ya, karena sudah kau urai di atas bagaimana pernikahan campur di perjanjian lama. Lalu masukkanlah di GKPA. Apakah GKPA menerima atau tidak? Nah, itu kau baca nanti di RPP GKPA. Di sini dibuat bahwa GKPA tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Jadi di sini ya Tarengotu Parbagaso bagian B poin sada bilang begini, na paasing-asing ugamo hapusayaan na sotola menjagit pamasumasuan perbugaso baru poin 4 halak atau halak lahi laki-laki berarti dadaburu na paasing-asing ugamo atau hapusayaan berarti tidak ada. Jadi GKPA masih mengakui pernikahan seagama atau tadi ada seagama atau seiman, tapi seagama dia. Kalau seagama itu berarti kan jelas dia Kristen. Kalau seiman nggak ada legalitasnya, nggak ada KTP-nya kan di KTP tidak ada seiman, seagama ya. Nah itu jadi kau tambah nanti. Sehingga nanti terlihatlah ada dilema di masyarakat sudah atau negara sudah mulai menggulirkan, sebenarnya bukan negara lah ya, negara sudah menggulirkan boleh pernikahan satu beda agama dulu, lalu itu dirubah lagi tidak boleh, tapi Katolik membuka peluang itu. Nah, itu sudah kau buat dokumennya. Dokumen Katolik mengizinkan, bahkan mereka sudah lebih jauh melangkah daripada negara. Dari kanon-kanon yang kau tulis ini, Katolik sudah mengizinkan. Kami waktu di Jogja sudah berkali-kali mengikuti pernikahan beda agama, dan kami sudah banyak diskusi juga dengan romo-romo, dan ada bukunya yang membahas pernikahan beda agama ini. Bagaimana petunjuk pelaksanaan pernikahan, konselingnya. Jadi kalau saya tanya dulu, kenapa Katolik mengizinkan pernikahan beda agama? Alasan mereka sederhana, kami hendak menggembalakan jemaat kami. Kalau dia menikah beda agama, tapi dia tetap Katolik. Semoga nanti ketika anaknya lahir, masuk Katolik. Nah, mereka pelihara terus dombanya, walau menikah beda agama. Kita beda yang Protestan ini. Sudah kita lihat domba kita tersesat, kita buang lagi. Ini memang teologi Protestan ini membuang-buang terus kan, bukan menggembalakan. Jadi sudah sesat dibuang lagi ya larilah. Jadi memang kita terlambat satu langkah dengan Katolik dalam beberapa hal sebenarnya. Dari Katolik kita banyak ketinggalan. Nah, tetapi ini perlu kau angkat supaya mata Protestan terbuka bahwa Katolik sudah melangkah satu langkah dari kita di KPA. Nanti perhadapkanlah bahwa ada polemik itu. Polemik itulah yang hendak kau bahas. Apakah ada polemik itu di GKPA atau tidak? Kalau ada, di mana? Ya, kalau tidak, memang tidak ada di polemik di GKPA. Tetapi polemik di masyarakat. Masyarakat mana? Di mana dia punya polemik?
nanti akhirnya pada bab 4 kau buat implementasinya dengan GKPA. Bagaimana GKPA menyikapi perkembangan wawasan pernikahan ini, sehingga GKPA tidak hanya fokus pada RPP-nya, atau GKPA nanti kau sarankan perlu merevisi atau mengkaji ulang RPP khusus poin pernikahan Prabagasum tadi, sehingga tidak ada lagi diktum di sana nada tolak di pasu-pasu muda halak lahi dada boru napa asing-asing ugang. Jadi boleh diberkati kalaupun beda agama, tapi nanti juklaknya akan dibahas. Nah itu kan saran nanti supaya terjadi ada reformasi baru. Salah satu rencana strategis GKPA ialah membarui teologinya. Nah nanti ini dengan tulisanmu ini kau tawarkan dalam rangka membarui teologi GKPA sesuai Renstra GKPA tahun 2021-2026, maka salah satu yang diperbarui ialah pernikahan beda agama. Nah, walaupun belum ada, kau tawarkan. Kalaupun ada nanti GKPA sudah siap menghadapinya. Gitu. Jadi polemik yang di masyarakat kau ungkap menjadi sebuah fakta, dan itu menjadi refleksi nanti atau bagian dari perkembangan teologi di GKPA. Nah karena itu nanti di poin di halaman 9, sebelum kau memasuki latar belakang apa namanya ini, berdasarkan latar belakang masalah di atas, tampakkanlah beberapa persoalan di daerah mana terjadi polemik itu. Karena di sini belum ada, masih mengambang polemik itu kau sebut di masyarakat mana? Apakah di Jawa, apakah di Sumatera, atau di GKPA? Di mana dia terjadi polemik? Kalau sudah banyak polemik, berarti kan dia fenomena menggejala bahwa terjadi banyaknya fenomena pernikahan yang beda agama. Itu tampak semakin jelas sebenarnya setelah para artis yang menikah beda agama. Kalau tidak ada artis menikah beda agama nggak diangkat itu. Tapi karena sudah banyak artis-artis kita tonton menikah cerai beda agama diberkati dan sebagainya. Kalau di Jogja sih nggak masalah, ini sudah hal biasa. Kalau bapaknya Protestan, ibunya Islam biasa, atau bapaknya Protestan, ibunya Katolik biasa itu. Menikah di gereja atau di masjid sama saja. Nah itu biasa. Di kita yang belum biasa ini. Baru nanti setelah seperti itu kau urai, sudah ada fakta polemik pernikahan beda agama, baru di 1-2 identifikasi masalahmu, tulislah identifikasi masalahmu. Pertama itu adanya polemik pernikahan beda agama di masyarakat. Itu yang kau identifikasi masalahmu. Adanya polemik. Kemudian adanya beberapa atau sebagian gereja yang menyetujui beda agama dan ada yang belum. Itu identifikasi masalah. Baru nanti rumusan masalahmu, pertanyaannya ialah mengapa terjadi polemik pernikahan beda agama di Indonesia atau di masyarakat? Mengapa terjadi polemik? Nah, tentu nanti kan jawabannya itu kamu tulis di bab 3 bab 4. Mungkin karena kurangnya pemahaman, kurangnya sosialisasi, atau belum adanya rumusan diktum ajaran gereja yang baku tentang ini. Contohnya GKPA bilang kan masih belum merumuskan pembaruan teologinya tentang pernikahan beda agama. Nah itu nanti jawaban-jawabanmu dalam penelitian. Baru kemudian tentu nanti akan tujuan dan manfaatnya kau sinkronkanlah dengan perbaikan latar belakang dan identifikasi dan rumusan masalahmu. Kemudian metodologi tadi sudah sampaikan Pak JS. Kalau misalnya kau pilih kualitatif, maka kamu akan meneliti di berbagai catatan, diktum-diktum, dokumen-dokumen, baik buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi buka juga peluang untuk wawancara, kualitatif dan wawancara, supaya nanti data buku itu diperkuat oleh wawancaramu, sehingga tadi terbantahkan nanti kau mencari buku-buku yang mendukung teorimu kan, tulisan. Tapi dengan wawancara nanti akan banyak ruang-ruang yang akan berseberangan, bisa saja berseberangan ya. Jadi bukalah wawancara supaya
mencari kebenaranmu dengan wawancara, berangkat dari nihilisme, ketiadaan, lalu kau dapatkan informasi dari wawancaramu kepada orang-orang berkualitas. Nah, sibukkan nanti di bab 3 nanti pada waktu menulis metodologimu, siapa-siapa saja informan, tapi yang berkualitas. Begitu ya, nanti karena sistematika penulisanmu nanti perbaiki, sudah saya tulis di sini, dan buku-bukumu diperbanyak nanti dalam bahasa Inggris ya, supaya semakin mantap. Karena kalau sudah skripsi nanti ini minimal 8 dan buku 50. Oke, demikian dari saya Pak Dias, terima kasih. Iya, terima kasih Pak MH. Selanjutnya silakan Pak Dias. Ya, terima kasih Pak Moderator. Kepada Lastri Simatupang ya, saya hanya menambahkan sedikit lagi karena sudah banyak yang ditambahkan dan diberikan masukan oleh Pak JS dan Pak Eka tadi ya. Apa beda pernikahan beda agama dengan perkawinan beda agama, Lastri? Pernikahan beda ini adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki dan perempuan yang memiliki agama yang berbeda, tetap mempertahankan ajaran agamanya sendiri. Jadi jangan pasangan seperti itu memiliki agama yang berbeda, Pak. Misalnya yang sederhana dalam Katolik, tak pada Muslim. Kalau perkawinan beda agama? Itu menjadi kesulitan saya karena saya menggabungkan perkawinan dan pernikahan itu adalah sama. Jadi pernikahan dan perkawinan adalah sama. Dan ada perkawinan beragama ini juga sama dengan pernikahan beragama yang terdiri dari agama campuran dalam pernikahan. Oh, jadi maksudmu menikah dengan kawin sama gitu? Kalau di GKP apa diberi akte nikah atau akte kawin? Berarti kata kawin yang dipakai. Kalau undang-undang Indonesia dikatakan undang-undang perkawinan atau undang pernikahan? Berarti kata kawin yang dipakai. Iya kan? Nah, kalau pakai di sini pernikahan, aku pikir beda. Iya kan? Makanya pilih istilah yang tepat yang digunakan di akte kawin di gereja dan juga yang digunakan dalam negara dalam undang-undang perkawinan, bisa? Nah, itu dia. Karena kan yang masalah kan itu ada kata agamanya, ya kan? Sehingga yang beda agama nggak setuju. Karena apa? Karena kalau yang punya di prakteknya, setelah dilarang kawin beda agama, akhirnya nggak ada kesempatan orang Kristen untuk melakukan misiologi melalui keluarga. Artinya kalau mereka harus kawin dengan orang agama lain, mereka pindah ke agama suaminya itu atau istrinya, karena sudah tobat jakun gereja juga, iya kan? Itu apa? Bertahan, toh sudah nggak nyakui, akhirnya mereka mengikuti agama suaminya atau istrinya. Nah, kalau kita akui sebagai Katolik, boleh terjadi salah satu sama-sama. Jadi ada kemungkinan terbuka misi menduakan, misi membawa keluarga, misi membawa anak-anak. Nah, di sini dia, ya kan? Nah, pernahlah pengalaman saya di gereja di AKBP Singapura. Ada pemuda-pemudanya orang Batak, tapi setelah mereka di situ 3 tahun pergi mereka. Kenapa? Nggak dapat partner. Lalu tugas mereka itu mau menikah, rajin ke gereja nggak dapat pulang. Iya kan? Percuma katanya kan rajin ke gereja nggak dapat partner, ya kan? Akhirnya apa? Mereka kawin dengan Islam, melaju, masuk Islam. Padahal dulu saya lihat, ini kursi minggu dulu ini kok jadi Islam. Aku juga heran. Loh, kok jadi Buddha? Aku heran, ya kan? Kenapa? Ya itu rupanya kalau mereka masuk ke komunitas imannya itu nggak dapat partner. Menolak. Iya kan? Akhirnya mereka pergi ke komunitas yang lebih luas untuk mencapai partner. Dilarang gereja pula, ya udah, ya kan? Udah kan bisa kembali lagi. Nah, supaya kamu lihat dilematis kemungkinannya jika melarang ini, alangkah memang mempersempit jalan misiologi. Tapi kalau kita izinkan, tetapnya agamanya, iya kan? Tidak ada ruginya. Iya, tidak ada ruginya. Bahkan ada kemungkinan dia bisa mempengaruhi anaknya dan suaminya. Nah, di sini yang kau lihat, di manakah terbuka misiologi gereja, menutupkah atau membuka perkawinan beda agama? Supaya nanti untuk apa manfaatnya? Satu, ya kan? Terbuka nggak dibuat,
misiologi agama atau tidak. Jadi kutanyalah sama orang tua yang anaknya kawin Islam ini, loh, kenapa putrimu yang dulu sholat minggu kok sekarang jadi Islam? Kau tahu apa jawaban sama saya? Ya, untunglah dia nggak ke gereja itu. Kok gereja sekarang itu kawin itu? Ya kan? Coba lah, kayak kan Tuhan ini memang waktu gereja, waktu gereja dan namun gitu ya kan? Kita mah kok Nah iya, coba kalau dia itu, aku juga terkejut, kok jadi dapur terkejut tuh ya kan? Rumahnya dia syukur lah itu dia pergi. Asal. Dan banyak kau tahu perempuan-perempuan di Singapura nggak kawin, bukan karena nggak mau kawin, nggak mau mendapatkan partner di gereja. Tapi terus bertahan. Iya, terus bertahan. Nggak mendapatkan partner, dikatakanlah yang di luar itu haram. Sehingga kerinduan mereka itu ya tepat salah mereka sangkal semua. Sangkal. Nah, makanya perlu kalian lihat Alkitab. Kapan Alkitab melarang kawin campur? Tapi kapan kita lihat itu terjadi? Simpson. Iya kan? Macam-macam itu terjadi. Nah, ini harus melihat apalagi dalam kronologi riwayat Tuhan Yesus, siapa Ruth, ya kan? Orang mana, orang Moab, ya kan? Baru siapa si Salomo, coba lihat itu. Terus rupanya sering terjadi kawin campur. Nah, rupanya di Alkitab keturunan kawin campur itu istimewa. Iya kan? Istimewa. Dari Ruth tarik coba. Istimewa. Nah, ini harus kita perhatikan. Mengapa kita begitu menutup pintu untuk kawin beda agama? Ya kan? Mengapa? Nah, ini juga yang perlu kau lihat dan kau gali, sehingga terbuka kemungkinan untuk apa? Mengaku. Kalau memang kita adalah manusia ini merindukan orang menikah, kita berilah kesempatan, ya kan? Yang penting imannya nggak hilang, ya kan? Yang penting imannya nggak hilang. Tapi kalau partnernya berbeda agama dan itu jodohnya, apa mau kita katakan? Tidak. Perlu katakan. Ini suatu kemungkinan yang perlu kau tulis di skripsi ini agar ada hal yang baru. Bisa, Master. Kau semua tuang apa, Master? Bisa sebulan kawin dengan santuri? Nah, udah bisa kan? Dulu nggak bisa kan? Nah, berubahnya ya. Karena aja sudah berubah satu marga ya kan? Ya kan? Jadi ngapain kita pertahankan lagi ya kan? Karena aja sudah berubah. Kenapa udah lihat? Nah, mungkin biolog kita, ya kan? Nggak mungkin. Nah, nggak mungkin kita ini. Dan makin oper. Dan berubah kita. Nah, kita lihat di sini yang dulu orang kuat dengan adatnya, nggak boleh kan itu itomu. Sekarang apa? Jadi juga Berubah. Ini salah satu yang kau lihat di margamu. Karena setelah komunitas marga orang masuk komunitas agama, ya kan? Komunitas bangsa, komunitas suku. Sama orang Batak juga tetap itu suku diperhatikan. Kalian sama suku apa? Iya kan? Nah itu kau lihat. Tapi sekarang yang udah modern orang, sama-sama aja bisa lah. Nggak harus orang Sumalu, nggak harus ngaku orang Batak, ya kan? Tapi so orang yang kaku, enggak. Harus ini. Nah ya, jadi kau lihatlah larangan-larangan ini mengarah kemana sebenarnya? Ya kan, mengarah ke kemana? Agar kau lihat kemungkinan yang baru yang bisa diikuti oleh generasi muda dan oleh gereja. Katolik jago nampak itu, misiologinya ya kan? Luar biasa itu. Ya. Kalau saya lihat, walaupun memang tetap ada kemungkinan dua hal. Bisa aja mereka yang masuk Katolik, tapi juga yang Katolik masuk yang lain ya kan? Tetap kemungkinan apa? Tetap kemungkinan. Iya, tetap kemungkinan. Karena lihat pejabat-pejabat Katolik Indonesia ini, mudah mereka dapat pindah agama. Mudah. Ya lapak 5 April ini si Andika dari Kristen jadi Katolik jadi Islam. Dia ketua DPR Cina itu ketangkap itu. Itu tadi Cina Katolik entity itu. Ketua DPR itu Katolik Cina itu jadi Islam. Nah ini juga perlu diperhatikan ya kan. Nah, kalau aku lihat metode bersambung ada beberapa yang perlu kau periksa apa. Hanya ini teknik misalnya. Coba lihat footnote 3. Setelah footnote 3 itu kata apa kau buat itu? Halaman 2 coba. Kata apa? Di mana? Setelah footnote 3. Nah, kan di mana kenapa kau gabung? Itu kan harus dipisah karena di dengan kata keterangan tempat. Bisa apa, Mas Ri? Iya kan? Itu enggak. Nah, buka halaman 5.
Halaman 5 di atas not 15 coba lihat. Dalam kurung Matius baca. Kenapa Markus singkatannya Mar? Itu bahasa Inggris lagi, bukan bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, ini hal seperti ini harus kau periksa bagus-bagus agar jangan ada ya. Ini kok menjadi sembarangan seperti ini. Dari mana dapat si master ini? Tapi dia kan itu aku lihat dari mana dapatnya ini gitu kan? Nah, hal seperti itu harus kau perhatikan ya agar coba lihat halaman 10. Coba baca dari latar belakang 1 2. Nah, pertanyaan saya kenapa di atas 3 Bu? Itu kan kata kerja, kata-kata tepat ya kan? Di atas harus bisa, sama dengan di mana. Nah, tapi kalau di dengan kata kerja, dimakan, diminum itu tidak Bu. Jadi, kalau di dengan kata tempat harus dipisah supaya kau ikuti aturan penulisan bahasa Indonesia. Baru lihat 1 anak manfaat penulisan. Tujuan penulisanmu berapa? Kenapa manfaatnya jadi 3? Ya, harus samakan. Kalau tujuannya sudah 6, maka manfaatnya mulai berkurang. Bisa? Nah, itu ya. Nah, itu aja Pak dari saya, tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pasti beberapa poin tadi sudah sepakat kita ya, perbaikan maupun tambahan-tambahan dari kami supaya seandainya pun proposal ini diterima, ini akan menjadi masukan buatmu untuk kelanjutannya nanti seperti apa gitu ya. Ya. Tidak ada niat lain kami, ini hanya untuk supaya nanti dalam penulisan kami itu bisa paham tahapan-tahapan, problematika, apalagi tinjauan etisnya, karena banyak tinjauan mana yang lebih besar yang akan kamu kaji di sini gitu. Itu semakin bisa kamu lihat sebagai sebuah problem dalam tulisan ini. Ada yang mau kamu sampaikan sebelum kita tutup, Lastri? Sudah? Oke. Baik. Kita tidak memberitahukan apakah ini diterima atau tidak, belum bisa. Jadi nanti akademik lah yang akan memberitahukannya terutama ya. Baik, silakan ditutup Lastri dalam doa. Masih bisa kan membawa dalam doa? Amin. Oke, Lastri di sini aja di tengah ini ya.